Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi dengan saya Madi Yuli Darmawanto. Selamat sore pemirsa TPRI dimanapun Anda berada. Sebelumnya marilah kita haturkan puji pangastungkare kehadapan Ida Sang Widiwasa. Karena berkat Asung Kertawara Nugrahanya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Pada kesempatan hari ini kita telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Isnanto selaku umat Hindu Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi. Di sini kami akan membahas tema yang sangat menarik sekali, Bapak Isnanto. Di sini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni berjudul atau bertemakan Bakti, Jalan Cinta dan Pengabdian kepada Tuhan. Nah, sebelumnya bagaimana kabar hari ini Bapak Isnanto? Iya, pertama-tama Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awikinamastu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Namaswaha. Pemirsa di rumah umat Hindu Sedharma, berjumpa kembali di TPRI punya kita pada siang hari ini, Mimbar Agama Hindu dengan judul Bakti. Bahwa kondisi saya saat ini sehat-sehat saja. Iya. Baik Pak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema Bakti, Jalan Cinta Kasih, Pengabdian kepada Tuhan. Nah, di sini langsung saja Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Ini mengenai bakti, jalan cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Ini yang pertama, apa yang dimaksud dengan bakti dalam konteks agama Hindu? Siap. Terima kasih atas apa yang disampaikan tentang ajaran bakti bagi umat Hindu adalah sangat luas sekali. Yang tentunya bahwa bakti itu merupakan jalan kebahagiaan. Bakti merupakan cinta kasih kepada Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa, yang pada dasarnya bakti adalah salah satu jalan spiritual utama bagi kita umat Hindu, sehingga bakti dipandang penting di dalam pemahaman, penghayatan, serta pengamalan, terutama juga pada umat Hindu, khususnya pada diri sendiri. Mengapa itu penting? Karena yang sebenarnya bahwa bakti itu di dalam bahasa konteks Hindu itu ada 4 secara umum. Yang pertama adalah bakti atau dengan melalui ilmu. Kemudian yang kedua bakti melalui penyerahan diri kepada Sang Hyang Widi. Kemudian 3 juga merupakan bakti dengan perbuatan. Kemudian yang keempat tentunya bakti yang menghubungkan langsung antara individu yang mempunyai spiritual tinggi kepada Sang Hyang Widi. Itu adalah sebenarnya bagian daripada bakti itu sendiri. Berkiblat kepada ajaran kitab suci Bhagavad Gita, bahwa di sana ada Sri Mahakrishna menyampaikan kepada Arjunanya bahwa ada salah satu jalan yang sederhana mungkin, namun jalan itu bisa menembus pada hati nurani, pada jiwa, sehingga apa yang dilakukan dengan bakti, maka pikiran kita, ucapan kita, dan perilaku kita yang disampaikan pada Arjuna itu akan terarah sesuai konteks di dalam kebenaran yang hakiki. Kemudian kalau berbicara bakti dengan definisinya, tentunya bahwa agama Hindu merupakan juga perkembangan dari India. Juga bakti itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya bayi, artinya bisa berbagi, kemudian membagi hati kita
kepada Tuhan, pada Sang Hyang Widi, sehingga benar-benar cinta kasih kita kepada Sang Hyang Widi, sehingga dengan bakti ini jiwa kita, hati kita, semua yang ada di dalam kita akan mempunyai keseimbangan antara jalan hidup dan jalan ketika nanti di pralaya. Kemudian juga di dalam bakti ini tentunya ada bermacam-macam bakti selain yang secara umum yang Bapak sebutkan tadi. Iya, Pak. Ya, jadi contohnya kalau jenana bakti tadi, tentunya kita menyerahkan diri antara dharma agama dengan dharma negara itu dengan ilmu pengetahuan, juga antara dharma agama, dharma negara dengan perbuatan, dharma agama dengan dengan penyerahan jiwa, mengikuti peraturan yang ada itu kalau secara umum begitu. Ya. Baik, Pak. Selanjutnya ini, Pak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan ada 4 bakti tadi. Iya. Ada juga 2 jenis bakti. Ya, ini yang pertama, apa sih, Pak, perbedaan antara 2 bakti ini? Yang pertama sakama bakti dan niskama bakti. Nah, ini menurut Bapak apa perbedaannya? Oh iya, terima kasih, baik sekali apa yang ditanyakan, bahwa kama bakti itu secara garis besar bahwa dia menyerahkan pada Tuhan atau cinta kasih pada Sang Hyang Widiwasa itu ada harapan. Kalau bahasa sederhananya ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Misalnya kita menyerahkan pada Sang Hyang Widi dengan melaksanakan doa untuk mendapatkan berkahnya pada Sang Hyang Widi. Sehingga apa yang kita lakukan itu, karena Sang Hyang Widi itu adalah satu-satunya Tuhan yang ada di dalam Hindu, makanya hanya Sang Hyang Widi lah yang bisa memberi apa yang kita minta dengan doa tadi. Itu yang disebut dengan yang pertanyaan yang nomor 1. Ya. Kemudian nomor 2 adalah niskarma. Niskarma bakti. Bahwa niskarma bakti itu juga menyerahkan diri cinta kasih pada Sang Hyang Widi tapi tanpa pamrih. Artinya dia tidak ada pamrih apa-apa. Pokoknya jiwa saya, jiwa badan saya, seluruh rangkaian yang ada di tubuh saya serahkan kepada Sang Hyang Widi, sehingga apa yang terjadi kami tidak memikirkan bahwa kami akan minta ini harta benda, semua tidak diminta, sehingga ketulusan hati itu akan terus menerus dilakukan, sehingga mudah-mudahan apa yang kita minta itu memang benar-benar tidak ada pamrihnya begitu. Tadi kan ini, Pak, Bapak menyebutkan di sini kan ada 2. Yang pertama itu kan yang sakama bakti ini kan menyebutkan kita masih ada pamrih, itu ada permohonan. Bakti kita ada permohonan, dan ada bakti yang tidak nir atau tidak ada tanpa pamrih gitu. Nah, di sini apakah dari bakti ini, Pak, apakah ada tingkatannya seperti itu? Tentunya kalau bicara tingkatan bakti, tentunya minimal ya, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama bahwa bakti itu hanya mendengarkan. Kemudian tingkatan kedua itu dengan adanya sewanam bakti ya, dia tingkatannya dia dengan nyanyian. Jadi ketika kita bernyanyi, melakukan lantunan lapas-lapas yang ada di dalam kitab suci, itu juga merupakan dari bagian dari bakti. Ada kalau kita orang Jawa atau ada menghitung, kalau orang Bali keguritan, kemudian termasuk nyanyi-nyanyian keagamaan, itu juga merupakan bakti daripada kita kepada Sang Hyang Widi. Misalnya di dalam nyanyian, misalnya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong kami berdasarkan
misalnya catur purusa arta, itu juga bagian daripada mengagungkan Tuhan, tapi dengan melalui nyanyian. Kemudian yang ketiga itu menyampaikan atau melayani. Yang disebut melayani adalah bahwa hidup ini hanya untuk melayani Sang Hyang Widi. Sebagian besar melayani juga. Mengapa Sang Hyang Widi dilayani? Karena Sang Hyang Widi itu adalah yang menciptakan seluruh alam semesta, sehingga ketika kita melayani itu melayani hati kita, melayani jiwa kita hanya untuk kepada kebenaran yang disampaikan oleh sabda Sang Hyang Widiwasa. Ya. Baik Pak, sangat menarik sekali dari penjelasan Bapak berkaitan dengan bakti. Tapi Pak, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa TPRI, kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Nah, di sini sangat menarik sekali Bapak Isnanto pembahasan kita pada hari ini. Nah, di sini langsung saja Pak kita lanjutkan. Di sini berkaitan dengan bakti ini Pak. Ini pertanyaan yang selanjutnya, ini yang saya ingin tanyakan ini Pak. Apa saja bentuk praktik bakti yang umum yang dilaksanakan oleh umat Hindu Pak? Ya, terima kasih. Baik Pak Made Yuli, bahwa di dalam bakti itu memang sangat luas sekali cakupannya. Di antara bagaimana penerapannya, bagaimana jenisnya, bagaimana definisinya. Karena ini menyangkut prakteknya itu, kalau bisa kami gambarkan supaya tidak salah ucap, maka di antaranya yang pertama adalah Srawanam, bahwa Srawanam itu bahwa kita sebagai manusia harus melaksanakan bakti kita melalui sarana atau ritual. Jadi contoh di dalam agama kita, agama Hindu, sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, sebelumnya dia ada rangkaian-rangkaian, yaitu antara upakara dan upacara. Itulah yang disebut dengan Sriwanam. Ya, kemudian yang kedua adalah Kritanam. Kritanam, bahwa Kritanam itu kita di dalam menyerahkan diri atau cinta kasih kita kepada Sang Hyang Widi itu melalui doa. Karena kita percaya bahwa doa kita yang baik itu kita yakini akan diterima oleh Sang Hyang Widi, ya, dengan doa, dengan harapan, disertai usaha atau ikhtiar, maka Kritanam itu harapan yang besar, doa kita, maka Sang Hyang Widi terutama akan mendengar. Kemudian yang ketiga itu Saranam, atau yang disebut untuk menjaga. Jadi kita bakti, kita menyerahkan diri kepada Sang Hyang Widiwasa itu yang pertama adalah menjaga, yaitu tadi Trikaya Parisuddha. Kita jaga sehingga kondisi kita bersih. Karena pada dasarnya begini, untuk mencapai tujuan atau menyerahkan diri pada Ida Sang Hyang Widiwasa itu tentunya bukan hanya jiwa saja, tapi juga lahir. Contohnya misalnya kita mau melaksanakan persembahyangan, tentunya kita juga mencucikan di dalam diri kita dan terutama di luar diri kita. Mandi, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, ini juga termasuk bagian dalam menjaga kebersihan.
Kemudian yang selanjutnya nih masih ada, ini ada beberapa, ada sampai 9, salah satunya yaitu adalah padayanam, itu melayani. Jadi kita ini seperti yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa kita hidup ini sebagai pelayan. Pelayan siapa? Pelayan Sang Hyang Widi. Mengapa kita menjadi pelayan? Karena kita cinta, kasih kita pada Sang Hyang Widi, sehingga apa yang harus dilayani? Yang harus dilayani adalah menyampaikan tugas-tugas pokok di dalam kitab suci kita. Makanya kalau di dalam kita kehidupan sehari-hari, tentunya antara memahami, menghayati, mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan pelayanan daripada Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya. Jadi kemudian yang selanjutnya masih ada lagi, itu adalah ada ranam, yaitu menyerahkan juga. Karena bakti itu sebenarnya adalah menyerahkan diri kepada Sang Hyang Widi, sehingga apa yang dilakukan tuh seakan-akan hanya memang inilah yang bisa saya serahkan, baik itu dana, baik itu tenaga, baik itu pikiran, maupun yang lain-lain untuk kebahagiaan kita atau umat Hindu Dharma. Sehingga kalau kita bahagia atas kehendak Sang Hyang Widi, maka Sang Hyang Widi juga bahagia, karena dalam disebutkan kitab, antara Atman dengan Brahman, atau antara jiwa kita, nyawa kita dengan Tuhan itu kan sebenarnya kan tidak terpisahkan. Maka ketika nanti Atman itu sudah masuk pradia, kan sifatnya bersih, sehingga untuk menuju ke moksa itu tidak ada kotoran yang membelenggu di dalam Atman gitu. Selama ini masih belum bersih, maka jiwatman kita ini tidak akan lepas, sehingga kita apa yang dinamakan dia, kalau bahasa kita tuh dosa banyak, maka kita juga akan mendapatkan jaminannya lah, jaminan bukan surga tapi neraka, atau dalam bahasa kita tidak mencapai moksa begitu. Baik Pak, sangat benar sekali Pak. Nah lalu ini Pak, yang ingin saya tanyakan, setelah kita melaksanakan bakti-bakti seperti yang Bapak jelaskan tadi, ada kirtana, menyanyikan lagu-lagu rohani kepada Tuhan, terus penyerahan diri kepada Tuhan, terus dana punya dan lain sebagainya. Ini Pak, lalu manfaat apa yang kita dapat ini Pak? Manfaat apa yang kita dapat setelah kita melakukan bakti ini? Baik, terima kasih Pak Made dan umat Dharma yang berbahagia. Setelah kita uraikan panjang lebar tadi, tentunya ada manfaat yang harus kita miliki. Yang tentunya manfaat itu yang pertama adalah kedamaian. Ketika kita bakti, ketika kita menyerahkan Sang Hyang Widi, ketika kita cinta kasih kita kepada Sang Hyang Widi, itu Tuhan Yang Maha Esa, maka kita mendapat kedamaian. Kemudian juga kedamaian ini, kedamaian antara jiwa dan jiwatman kita, antara lahir dan batin kita. Kita damai karena atas kehendak Sang Hyang Widi. Kita damai karena atas Sang Hyang Widi. Kita ini. Kemudian yang kedua, tentunya kita bisa mempunyai hubungan yang baik. Karena kita selalu ingat kepada Sang Pencipta. Kita selalu ingat kepada Sang Memelihara. Kita selalu ingat bahwa kita di dunia ini katanya hanya untuk sebentar saja. Sehingga sehingga kita selalu ingat terus, sehingga kita diharapkan untuk berbuat baik, untuk berpikir baik dan ucapan baik. Itulah manfaat daripada bakti itu sendiri. Ya. Baik Pak, sangat jelas sekali penjelasan Bapak mengenai bakti
kita jalan cinta menuju pengabdian kepada Tuhan. Tapi setelah pariwara berikut ini kita bahas kembali Pak. Setelah Siap, pariwara ya. berikut ini. Kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Langsung saja kepada Bapak Isnanto. Siap. Mungkin ini yang terakhir Pak, Ya, pertanyaan terakhir. Apa yang bisa kita maknai dalam ajaran bakti atau jalan cinta dan pengabdian kepada Tuhan? Ya. Yang pertama yang harus kita maknai sebelum saya menyampaikan apa yang harus kita maknai, bahwa saat ini dunia, bahwa kita menghadapi globalisasi yang sangat besar, terutama perubahan-perubahan, baik itu perubahan ilmu, itu perubahan apa saja, maka yang harus kita maknai adalah hiduplah kesenaranyaan dengan menyerahkan diri kepada Sang Hyang Widi melalui ilmu, bahwa ilmu itu adalah sangat mendasar di dalam hidup kita. Makanya ilmu kita harus ilmu agama, ilmu yang lain kita seimbangkan sehingga kita secara teknologi, secara makanya dia akan tercapai. Kemudian makna yang kedua bahwa kita menghadapi juga tentang hawa nafsu, makanya kita juga namanya yang rajas dan tamas juga kita hilangkan dengan kita menyerahkan diri kepada Sang Hyang Widi atau bakti kepada Sang Hyang Widi. Saya kira begitu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pada pertemuan pada ini ada yang bisa kita ambil. Ya. Baik Pak, terima kasih. Pemirsa TPRI dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan kami di sini. Bapak Isnanto, untuk yang selanjutnya ini Pak, pertanyaan selanjutnya ini masih ada pertanyaan satu lagi Pak. Boleh, siap, boleh. Di sini tadi kan kita sudah manfaatnya sudah ada dan lain sebagainya. Nah di sini untuk selanjutnya konsep-konsep bakti ini dalam perenungan kita di dalam umat Hindu sendiri, konsep ini penerapannya, bagaimana penerapannya sehingga kita bisa mendapatkan manfaatnya gitu Pak. Baik, di dalam konsep bakti maka kita antara implementasi dan penerapan tentunya harus seimbang. Kita tentunya di dalam penerapannya kita kemas di dalam catur bakti, ada jenana bakti, ada bakti marga, ada karma bakti, ada bakti yoga. Ini adalah penerapan di dalam hidup kita. Bagaimana keempat itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan hidup kita akan bisa tenang, hidup kita akan bisa berbahagia, hidup kita akan tentram, kemudian dengan adanya catur bakti tadi, sehingga antara dunia dan akhirat, jadi moksatam jagadhidaya akan tercapai dengan baik gitu. Baik Pak, sangat menarik sekali pembahasan kita hari ini. Mungkin cukup dulu Pak pada kesempatan hari ini. Jadi umat sedharma, pemirsa TPRI Jambi, dapat saya simpulkan mengenai bakti. Bakti sendiri adalah jalan yang indah dan penuh cinta untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan. Melalui jalan bakti kita bisa merasakan kedekatan diri kepada Tuhan dan mengalami kebahagiaan sejati yang datang dari cinta dan pengabdian tanpa syarat. Praktik bakti sendiri mengajarkan kita untuk hidup dengan hati yang terbuka, penuh cinta, dan selalu berorientasi pada pelayanan kepada Tuhan dan sesama.
Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita akhiri mimbar hari ini Pak dengan para Masanti bersama-sama. Oke. Om Santi, Santi, Santi. Om.